Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, kemarin Menteri Keuangan Republik Indonesia, Purbaya, sorry saya nggak manggil Pak Purbaya karena dia teman saya, jadi saya manggil nama aja. Dia mengatakan bahwa hutang kita udah 9.000 triliun. Dan membandingkan masih normal hutang kita 9.000 triliun berbanding Malaysia. Malaysia dengan PDB, Malaysia berbanding rasionya 61%. Membandingkan Indonesia dengan Malaysia itu sangat tidak bijak. Malaysia negara kecil. Indonesia 270 juta penduduk. Malaysia itu 27 juta. Penduduk Malaysia itu, satu Malaysia itu hanya satu Jakarta saja. Sudah sama dengan penduduk Malaysia. Jadi nggak bisa membandingkan PDB Malaysia dengan PDB kita. Nah, jadi kalau namanya hutang tetap hutang, ya. Jadi jangan kita pelihara utang. Terus kita lunasin, kita bayar hutang ini sama seperti kita lunasi dengan organik ataupun kayak kita berhutang pada pinjol gitu loh. Berhutang dengan kartu kredit, terus kita bayar bulan-bulan, ya, kita cicil bulan-bulan. Sampai kapan hutang ini mau diwariskan sama anak cucu kita? Ya, jadi kita harus mulai cerdas melunasi hutang. Saya 20 tahun di capital market. Saya mengerjakan struktur hutang cukup banyak. Negara Venezuela yang hutangnya banyak sekali, yang ya udah mau bangkrut, bisa lunas tuh hutangnya. Apalagi Indonesia yang kaya dengan natural resources. Kalau benar-benar kita berniat melunasi hutang. Jadi nggak mungkin kita berharap, oke, rakyat Indonesia jangan berhutang, jangan kita membuat campaign masyarakat jangan berhutang, tetapi negaranya sendiri masih berhutang. Bagaimana negara bisa memberikan contoh kepada rakyatnya? Nah, kalau negara aja masih berhutang kan berarti negara masih susah. Gimana negaranya mau ngasih bagi rakyatnya gitu. Nah, jadi saya tidak membandingkan Malaysia dengan Indonesia dengan hutang, tetapi saya membandingkan beberapa program di Malaysia yang cukup baik, ya. Contoh rumah sakit, ya, sekolah, ya. Jadi banyak yang bisa kita contoh dari negara ini. Jadi tidak semuanya kita membandingkan. Kalau sudah di pojok, kita nggak mau disalahkan, kita masih lebih baik dibandingkan negara Asia lainnya. Nggak bisa. Hutang tetap hutang. Kalau bapak saya bilang, ibaratnya orang Melayu bilang ini, hutang keliling pinggang, ya, tapi gaya tetap masih mau bergaya. Nah, jangan seperti itu. Jadi negara sudah harus berpikir mulai dari sekarang bagaimana kita melunasi hutang dengan secara cerdas menggunakan kekuatan pasar modal. Saya sudah banyak menulis di semua media dan sudah pernah diwawancara pada CNBC tahun lalu kalau tidak salah, pada saat Game Changer, pada saat SWF didirikan, Sovereign Wealth Fund didirikan. Ide-ide Sovereign Wealth Fund, saya banyak memberikan masukan pada SWF waktu sebelum didirikan. Ya, saya kenapa? Saya banyak belajar tentang Temasek. Saya banyak belajar tentang Hasanah Malaysia. Bahkan ide saya waktu itu menggunakan amanah nasional, bukan sovereign wealth fund. So ke barat-baratan istilahnya, tetapi nggak terjadi. Bahkan pimpinan sovereign wealth fund itu sesumbar mengatakan bahwa dalam waktu cuma sekitar 6 bulan, 8 bulan, Sovereign Wealth Fund akan mengumpulkan dana sekitar 3.000 triliun. Wah, saya bilang hebat sekali ya. Dari mana uang siapa yang mereka bisa bawa? Ternyata 3.000 triliun 6 bulan itu nol besar. Tidak terjadi. Bahkan 3 tahun Sovereign Wealth Fund baru mengumpulkan 180 triliun dari Raja Salman. Itu juga mungkin Raja Salman kasihan. Ya, jadi nggak sembarang. Nah, ide saya sangat sederhana. Ide saya, kita manfaatkan pasar modal, kita bentuk seperti National Development Bond, semua warga negara bisa membeli bond. Nah, sekarang kita keluarkan ori, tapi orinya mahal-mahal. Siapa yang mau beli ori? Kalau kita jual ori kita 2.000 perak per unit, 2.000 perak, semua bisa. Saya pernah tanya sopir saya, kamu mau nggak beli hutang negara kalau harganya 2.000 perak? Bahkan lebih mahal rokok sebatang daripada development orinya negara.
Nah, nanti dengan maturity date 5 tahun, 7 tahun, dia bisa menebus untuk apa? Dengan saham Telkom kah, saham BRI, semua saham-saham Himbara ya, saham-saham himpunan bank negara itu mereka bisa tukarkan hutang tersebut setelah maturity date 7 tahun. Nah, cara-cara cerdas seperti ini pakai ya, jangan pakai cara-cara apa? Orang melarat ngunasin hutang dicicil, nanti pinjam lagi dana. Akhirnya apa? Hutang itu gali lubang tutup lubang nggak selesai. Nah, jadi Pak Menteri Keuangan ini Purbaya, Anda mungkin masih ingat saya teman lama di pasar modal. Jadi Anda nggak usah terlalu banyak planning kesana kemari, tapi nggak fokus. Fokus selesaikan hutang negara dulu, hutang swasta. Ekonomi akan membaik. Tidak ada gunanya Bapak kucurkan 200 triliun itu dengan harapan ekonomi akan tumbuh. No. Kenapa? Di dunia ini Pak, 2 tempat yang bisa bikin double digit dan triple digit, hanya 2 tempat. Apa itu? Kasino dan stock market. Jadi kalau Bapak mau pakai cara konvensional, cara fundamental yang Bapak gambarkan presentasi itu, cara itu bisa saya bantah di capital market. Anda mungkin bisa mengatakan, oke, Anda bisa dapat duit 100 triliun dalam 5 tahun, dalam 3 tahun. Tapi capital market bisa mendapatkan itu dalam waktu yang singkat. Transaksi BRI waktu 2019 COVID itu asing net sell Pak, 166 triliun hanya dalam waktu hitungan detik. 166 triliun. Kenapa kita harus kerja dengan cara yang salah? Ya, kalau saya sering memberikan ilustrasi kepada murid-murid saya, kita ini sama-sama cabut bulu burung sama bulu ayam. Pekerjaannya kan sama, nyabut bulu kan. Tetapi setelah bulunya dicabut semua, kira-kira dagingnya mana yang paling banyak kalau digoreng? Ayam kan? Kalau kita tahu bagaimana kita bisa mendapatkan daging yang banyak dengan mencabut bulu ayam, kenapa kita cabut bulu burung? Nah, itu kira-kira kerja kayak gitu Pak. Jadi anak buah Bapak tuh diperiksa, bagus, salut Bapak udah tangkap itu semua yang orang-orang pajak yang nakal. Nah, sekarang tangkap tuh orang-orang yang di Bursa Efek Indonesia, tangkap yang nakal juga, ya, supaya mereka tahu dan bisa kerja benar, jangan makan gaji buta. Ya, kasihan Pak, rakyat yang bayar gaji mereka semua, jangan mereka kerja buta. Oke, makan gaji buta. Sukses selalu untuk kita, happy cuan konsisten.